Shalom! Halo adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wah, iya Kak. Adik-adik di rumah pasti sudah pada mandi dan sudah siap sekolah minggu online ya. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tetap bersuka cita ya, walaupun saat ini kita semua beribadah di rumah masing-masing. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes. Sekali lagi dong Kak, biar tambah semangat nih. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Adik-adik, yuk kita ungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan dengan mengikuti ibadah online ini dengan sikap yang baik ya. Mari adik-adik kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan ya, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau yang memberkati kami sehingga kami saat ini mau mengikuti ibadah online. Ibadah sekolah minggu online ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir agar dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Dan Bapak, kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membukakan mata hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Katika, yuk kita memuji Tuhan. Yuk adik-adik. Ayo Kak, mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo adik-adik di rumah, kita puji Tuhan sama-sama ya. Semuanya bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Ayo, kita nyanyi dengan semangat ya. Musik! Kakati, yuk kita dengarkan hukum kasih yang akan dibacakan oleh Kak Nathan. Bacaan hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 dengan judul hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gimana Kak Tika? Tadi setelah kita memuji Tuhan, ada sukacita kan Kak? Pastinya dong Kak. Makin bersukacita lagi karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Kak. Wah, iya betul Kak. Firman Tuhan adalah anugerah dalam hidup kita, menjadi penerang di setiap langkah kita. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku.
Vina. Shalom anak-anakku yang ada di rumah. Sedang apa ini Bunga? Ini Bu Vina, Bunga sedang bersiap-siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Wah, hebat Bunga. Memang anak yang baik. Selalu ingat bahwa kalau hari Minggu, kita harus beribadah dan sekolah minggu. Yang sekarang ini sedang online, ya. Karena kita akan mendapat banyak berkat bagi anak-anak yang taat beribadah. Iya Bu Vina. Ya, anak-anakku yang di rumah, mari saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Bunda ajak kalian berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tirukan ya doanya ya. Mari kita siapkan hati kita berdoa menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa pada saat ini kami boleh bersekolah minggu dan beribadah. Walaupun dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Nah, anak-anakku bersama Bunga di sini, ya, kita akan menyiapkan Alkitab kita. Coba yang di rumah sudah siap belum Alkitabnya? Kalau sudah, diangkat dong tinggi-tinggi. Alkitab adalah buku yang terindah dan luar biasa. Berisikan tentang firman Tuhan. Nah, anak-anakku, Bu Vina dan Bunga di sini juga akan mengajak anak-anak rajin membaca Alkitab. Ada lagunya juga loh. Ya, anak-anak, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini bersama juga Kak Gati dan Kak Tika di sini. Hai kawan, tahukah kamu buku yang berita dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, itulah Alkitab namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan pada dunia karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu buku yang terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, itulah Alkitab namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan pada dunia karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bacaan pada sekolah minggu hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 20. Ya, bagi anak-anak yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Kita akan membaca secara bergantian ya. Bu Vina yang ayat ganjil, kalian yang ada di rumah membaca pada ayat yang genap bersama dengan Mbak Bunga di sini, ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 20 dengan sebuah judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dan dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, anakku, tadi firman Tuhan sudah kita baca dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 20. Anak-anakku yang di rumah, hari ini Bu Vina mau ajak kalian ke suatu tempat yang jauh sekali. Kira-kira di mana yo? Ada yang tahu nggak? Bingung ya? Tahu nggak? Bu Vina sama Bunga mau ajak kalian pergi ke suatu tempat. Yuk kita bersama-sama katakan pergi gitu ya Bunga ya. Biar teman-teman di rumah juga ikut ya. 1, 2, 3. Pergi. Bu Vina, kita di mana ini? Iya ya, kita di mana ini? Kok kayak di padang gurun? Iya, adik-adik teman-teman yang ada di rumah. Ternyata Bu Vina sama Bunga ada di padang gurun. Oh ya Nana, kalau di padang gurun kita mengingat ya cerita bahwa bangsa Israel yang dalam perjalanan ke tanah Kanaan melewati padang gurun. Cerita Alkitab hari ini mengisahkan tentang Musa dan bangsa Israel menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Anak-anakku, 10 perintah Tuhan diberikan oleh tangan Tuhan sendiri di dalam 2 loh batu yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Berarti seperti firman Tuhan minggu lalu, bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Musa memimpin bangsa Israel kan ya Bu? Iya, betul. Nah anak-anak, Bu Vina mengajak kalian mendengarkan sebuah lagu tentang 10 perintah Tuhan.
Yuk teman-teman, kita dengarkan lagu ini. 10 perintah Tuhan dalam loh batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. 10 perintah Tuhan dalam loh batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini yang tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 20 menceritakan tentang 10 hukum Tuhan atau disebut dasar titah yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai untuk bangsa Israel melalui Musa di dalam 2 loh batu. Anak-anakku, kehadiran Tuhan di Gunung Sinai diceritakan pada ayat 18 bahwa kehadiran Tuhan di Gunung Sinai disertai dengan guruh kilat yang sambung menyambung dan juga sangkakala yang berbunyi dan juga Gunung Sinai yang berasap. Sungguh luar biasa kehadiran Tuhan di Gunung Sinai. Bahkan adik-adik, bangsa Israel diceritakan sangat takut ya dan gemetar karena mereka kalau mendekat akan mati atau binasa. Ya, hanya tercatat di situ Musa yang diizinkan untuk mendekat dan naik ke Gunung Sinai. Anak-anakku, kita akan belajar tentang 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan yang disebut juga dasar titah. Ya. Hukum yang pertama berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini kita diperintahkan Tuhan bahwa kita harus menyembah Tuhan sebagai satu-satunya. Tidak ada Allah lain, tidak ada hal-hal lain. Semua adalah untuk Tuhan dan hanya kepada Tuhan kita boleh menyembah. Kemudian hukum yang kedua. Hukum yang kedua berbunyi, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya. Tuhan tidak menginginkan kita menyembah patung, ya. Ya, diceritakan bahwa Tuhan menginginkan hanya Tuhan saja yang disembah. Karena apa? Kalau kita menaati hukum ini, ya, akan ada berkat, ya. Bahkan kasih setia Tuhan akan diberikan kepada beribu-ribu orang yang mengasihinya dan menaatinya. Seneng ya, diberkati ya sama Tuhan, ya, dan juga ya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita, ya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Di sini Tuhan ingin kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena nama Tuhan adalah kudus. Nama Tuhan adalah suci. Jadi kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan dipakai untuk berdoa, memuji Tuhan, ya, menyanyi hanya bagi Dia saja. Ya, jangan dipakai untuk pada saat kita bermain atau bercanda. Ya. Hukum yang keempat, ya, hukum keempat. Kira-kira siapa yang tahu? Ya, kuduskanlah hari Sabat. Ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus menginginkan kita semua memberi teladan bahwa kita harus menguduskan hari Sabat.
6 hari bekerja, bermain, ya, kemudian melakukan aktivitas, tetapi kita harus ingat, ya, pada hari yang ke-7 atau hari Sabat, kita harus menguduskan dan bersekolah minggu, beribadah. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan Yesus menginginkan anak-anaknya menghormati ayah dan ibunya. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan hadiah bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya. Mendengar nasihatnya, taat, ya, tidak sedikit-sedikit cemberut, ya, sedikit-sedikit ngambek, ya. Ya, Tuhan akan memberikan hadiah bagi anak-anak yang taat. Yaitu apa? Lanjut umur, ya. Panjang umur di tanah yang Tuhan berikan kepada kalian semua, ya. Itu adalah hukum yang kelima. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Ya. Tuhan Yesus melarang kita membunuh, ya. Karena kita apa? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, ya, yang istimewa. Kita tidak boleh menghilangkan nyawa atau membunuh orang lain, ya. Kemudian hukum ke-7, jangan berzina. Kemudian hukum ke-8, jangan mencuri atau mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan, ya. Kemudian hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, atau berbohong, ya. Kita diajarkan Tuhan untuk berkata yang jujur, ya. Tidak boleh bohong lagi. Nah, ya, kita diingatkan, ya, untuk tidak lagi berkata bohong, tetapi berkata jujur. Dan hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini apa yang dimiliki oleh temanmu, mungkin mainan atau mungkin barang-barang yang dimiliki temanmu, ya. Jangan iri hati. Tuhan tidak suka kita iri hati. Nah, adik-adik, perintah Tuhan adalah merupakan suluh, ya, bagi kita semua, ya. Seperti tema minggu ini, bahwa hukum Tuhan adalah suluh bagi langkah kita. Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, ya, merangkum seluruh hukum Tuhan itu ke dalam 2 asas hukum. Siapa yang ingat hukum kasih? Ya, hukum kasih ada di dalam Matius 22 ayat yang 37 sampai dengan 40. Pasti ya adik-adik di rumah sudah hafal hukum kasih, ya. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Anak-anakku, Tuhan menginginkan kita semua mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Seluruh hidup kita. Ya, jadi apapun yang kita lakukan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Baik kita makan, baik kita minum, belajar, tidur, semuanya untuk Tuhan. Ya, jadi kita seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menginginkan kita mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Contohnya adik-adik, kalau misalnya teman kita ada yang sakit, kita berkunjung, kita mendoakan, ya. Kemudian misalnya teman kita ada yang belum punya, ada jajan, makanan, kita berbagi. Ya, itulah adik-adik kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, adik-adik, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan yang berkenan kepadanya. Jadi kita menaati perintah Tuhan dengan sukacita, ya, bukan dengan paksaan atau dengan beban yang berat, ya. Tapi melakukan perintah Tuhan itu dengan senang hati, dengan bergembira, dengan sukacita, ya. Karena kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan berkenan kepadanya. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan hari ini, kiranya dapat menjadikan kita
juga sadar dan juga mengubah sikap-sikap kita yang kurang baik menjadi sikap-sikap anak Tuhan yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca ayat hafalan. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Ayat hafalan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan baca sekali lagi. Kita hafalkan ya. Yuk, kita sama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anak-anak sekolah minggu, jangan lupa dihafalkan ayat indahnya ya. Seperti teman-teman kalian yang sudah menghafalkan di rumah. Yuk kita lihat sama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hafalan kita kali ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kak, gimana tadi? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Merasa diberkati kan, Kak? Pastinya, Kak. Firman Tuhan tadi mengingatkan aku bahwa Tuhan pasti ingin kita, anak-anaknya, dengan sukacita melakukan perintah Tuhan setiap hari. Kalau menurut Kak Gadi gimana nih? Iya, Kak. Perintah Tuhan itu baik sekali untuk menuntun kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan ya, Kak. Adik-adik di rumah juga merasa diberkati kan oleh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama? Amin. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa kumpulkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, lalu nanti ayah atau ibu atau keluarga yang ada di rumah bisa membawakannya pada saat datang ke gereja. Yuk kita iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan. Di sini aku bawa. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita belajar lagu ini bersama-sama. Musik. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap kepadamu dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami telah beribadah sekolah minggu dari awal sampai akhir di ibadah online hari ini. Semoga firman Tuhan yang kami terima
dapat bermanfaat bagi kami semua. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan ya adik-adik. Seperti tema ibadah kita hari ini, hukum Tuhan itu suluh bagi langkahmu. Yuk adik-adik, kita selalu baca kitab suci dan berdoa tiap hari ya. Supaya firman Tuhan menjadi suluh atau penerang langkah kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Musik.